datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelumnya, kalian sudah menyimak video tentang badak. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari Ujung Kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Hal yang terjadi jika hutan diubah menjadi perkotaan. A. Hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. B. Punahnya hewan dan tumbuhan langka. C. Kerusakan lingkungan karena erosi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 2. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan akan kehilangan habitat atau tempat tinggalnya yang asli. Selain itu bisa menyebabkan punahnya hewan tersebut. 3. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan dapat tinggal di taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, maupun kebun binatang. 4. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Manusia juga akan musnah karena manusia tidak bisa lepas dari kehidupan alam. Contoh, pohon menghasilkan oksigen saat fotosintesis, sedangkan manusia sangat membutuhkan oksigen untuk bernafas. Selain itu, hutan sebagai penyimpan cadangan air, sedangkan air merupakan kebutuhan pokok manusia. Bacalah teks di bawah ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar menyebabkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan dilestarikan agar tidak punah. Manfaatnya bagi manusia yaitu 1. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Untuk keanekaragaman hayati. 3. Untuk objek wisata bagi manusia. 4. Untuk membantu pertanian. Dan terakhir untuk obat-obatan. Silahkan kalian buka buku paket tema 1 kelas 6 halaman 114 tentang hewan badak bercula 1 yang memiliki ciri-ciri khusus, ukuran tubuh 3-4 meter, tingginya 1,5 meter. Habitat aslinya hutan hujan dataran rendah, rumput tinggi, dan tempat tidurnya alang-alang yang banyak dengan sungai, dataran banjir besar yang basah dengan banyak kubangan lumpur. Populasi saat ini, badak bercula 1 sekitar 40-50 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon. Penyebab kelangkaannya, kehilangan habitat, rusaknya habitat karena bencana alam, serta perburuan liar diambil culaknya. Selanjutnya, bagaimana cara pelestariannya? Yang pertama, membuat suaka marga satwa, membuat undang-undang perlindungan hewan langka,
membuat penangkaran badak Jawa, mempercepat evakuasi ke habitat kedua di Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Bagaimana langkah kita sebagai pelajar untuk melestarikan badak bercula satu? Yang pertama, ikut dalam berbagai kegiatan cinta lingkungan. 2. Ikut kampanye perlindungan hewan yang dilindungi. 3. Ikut aksi pencegahan perburuan liar. 4. Ikut acara reboisasi. Dan terakhir, ikut menanam di lingkungan rumah atau sekolah. Mari kita simak negara-negara di ASEAN. Sebelumnya kalian sudah menyimak negara anggota ASEAN. Ada 10. Yang pertama, Brunei Darussalam memiliki kepala negara Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzin Wadaulah. Ibu kotanya di Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei Dolar. Kalian bisa baca di sini. Selanjutnya negara yang kedua adalah Kamboja. Kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional yang digunakan Khmer. Mata uang Riel. Kalian bisa baca di sini sendiri ya. Negara yang ketiga adalah Indonesia, negara kita. Kepala negara Presiden. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional bahasa Indonesia, mata uang rupiah. Silahkan kalian simak sendiri. Selanjutnya, negara Laos. Laos merupakan negara yang dikepalai oleh Presiden Bouhang Porosit. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota Vientiane. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Lao. Mata uangnya adalah kip atau lak. Selanjutnya, negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kepala negaranya Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahnya Dato Sri Mohan Najib bin Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang yang digunakan adalah ringgit Malaysia. Selanjutnya, negara Myanmar. Negara ini merupakan negara republik. Kepala negaranya Presiden Tin Khiau. Ibu kotanya Naypyidaw. Bahasa nasionalnya bahasa Myanmar. Mata uangnya kyat. Selanjutnya negara Filipina. Negara republik ini dikepalai oleh Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila. Bahasa yang digunakan adalah Filipina Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Selanjutnya adalah negara Singapura. Negara wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara ini memiliki kepala negara Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura. Bahasa yang digunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Selanjutnya, negara Thailand. Negara ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Duong Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam. Mata uang yang digunakan adalah dong. Setelah kamu membaca tentang negara-negara ASEAN, mari kita buat diagram Venn-nya. Kita akan membandingkan negara Malaysia dan Singapura.
Malaysia, bentuk negara monarki federasi. Mata uangnya adalah ringgit. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Mata uang Malaysia adalah ringgit Malaysia. Selanjutnya Singapura. Bentuk negaranya adalah republik. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Dari situ kita dapat membuat diagram Venn bahwa Malaysia dan Singapura memiliki bahasa yang sama, yaitu Melayu, Inggris, dan Tamil. Terima kasih.